Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini hampir tidak ada kalangan yang tidak membicarakan, bahkan mendiskusikan soal khilafah atau mendebatkan soal khilafah. Tak hanya dari kalangan biasa, kalangan akademis, media televisi, bahkan para pembesar negeri ini tak luput dari membahas topik panas tersebut. Namun sayangnya kebanyakan mereka berpandangan bahwa khilafah adalah suatu hal yang terlarang dan bahkan dianggap akan mengancam keutuhan NKRI ini. Karena itu banyak cara orang-orang zalim untuk menghentikan dakwah tentangnya itu. Stigma negatif dan fitnah keji dilempar ke publik untuk menjerat jamaah dan personel yang memperjuangkannya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya dakwah khilafah hari ini, karena khilafah adalah makhrajan atau solusi terhadap segala persoalan umat sesuai syariat Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berkhilafah adalah sebagaimana sudah kita ketahui bersama, yaitu berkhilafah adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan tidak mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Di dalam ayat ini sering disampaikan oleh para khatib Jumat dan sering kita dengar pada waktu kita melaksanakan sholat Jumat. Dan terlebih lagi bahwa khilafah kita yakini sebagai janji Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira dari Rasulullah SAW, sehingga khilafah pantas untuk dirindukan. Khilafah pasti akan tegak, akan terwujud kembali di muka bumi ini dengan atau tanpa andil kita dalam mewujudkannya. Hanya saja patut diyakini ketika seseorang memilih untuk ikut andil mewujudkannya, maka pahala akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Dan akan tetapi saat ini khilafah seperti tersia-siakan dan ada yang memilih untuk menghalanginya atau bahkan enggan untuk ikut andil mewujudkannya. Bila hal ini yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang zalim yang menghalangi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tegaknya khilafah ini pasti akan terjadi. Waktunya semakin dekat. Ini adalah kepastian, sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasinya adalah semakin represifnya kumpulan golongan orang-orang zalim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin jahat makar orang-orang zalim, persekusi dan monsterisasi
terhadap khilafah semakin tajam, terhadap syariat Allah semakin tajam. Larangan tentang sosialisasi khalifahan Islam, dakwah tentang khilafahan semakin getol dilakukan oleh orang-orang zalim. Bahkan sampai hati untuk memfitnah, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang berbicara syariat. Iwan fillah rahimakumullah. Padahal khilafah adalah ajaran Islam yang Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat dan umatnya. Artinya dengan demikian bahwa barang siapa membenci khilafah atau syariat Allah sama dengan halnya membenci ajaran Islam. Membenci ajaran Islam sama halnya dengan membenci Allah dan Rasulnya. Nah, maka dengan demikian tidak akan pernah beruntung orang yang membenci, mempersekusi dan mengkriminalisasi khilafah atau syariat Allah. Karena seolah mereka berusaha untuk menghalangi terbitnya matahari, atau seolah mereka ingin berusaha untuk memadamkan cahaya Allah ini dengan tiupan. Itu semua akan sia-sia dan hanya berkontribusi pada tumpukan dosa dan dosa saja. Iwan fillah rahimakumullah. Dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk ikut andil di dalam memperjuangkan dinullah ini di dalam sistem khalifah Islam. Karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan dapat terlaksana atau terwujud secara kafah di muka bumi ini kecuali umat Islam itu berada di dalam al-jamaah atau dalam khilafah sebagai wasilah atau sarana untuk agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.